Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia, Ibu Mafirotul Hamdiah MPD, dan teman-temanku yang berbahagia. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis makna. Oke, langsung saja saya akan membahas materinya. Yang pertama yaitu ada makna leksikal. Leksikal berasal dari kata leksikon, yang artinya kosakata atau kumpulan kata dalam suatu bahasa. Nah, setiap leksikon ini terdiri dari leksem, yaitu bentuk dasar kata yang memiliki makna. Misalnya, leksem bisa dianggap sebagai kata dalam bahasa yang memiliki arti tetap dalam bahasa. Makna leksikal ini berkaitan dengan arti yang ada pada leksikon atau kata itu sendiri. Makna ini berdasarkan referen, yaitu objek nyata yang dirujuk oleh kata tersebut. Nah, dengan kata lain, makna leksikal ini adalah arti kata yang bisa diobservasi dan dipahami secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kata tikus. Dalam makna leksikalnya ini, tikus merujuk pada jenis binatang penggerak yang dikenal dapat menyebabkan penyakit seperti tifus. Makna ini tampak jelas dalam contoh kalimat seperti tikus itu mati diterkam kucing, atau panen kali ini gagal akibat serangan hama tikus. Nah, pada kalimat tersebut, kata tikus jelas mengacu pada binatang tikus yang sebenarnya, tanpa ada makna tambahan. Namun, dalam kalimat seperti ini, yang menjadi tikus di gudang kami ternyata berkepala hitam. Nah, di sini kata tikus itu tidak merujuk pada binatang penggerak, melainkan pada manusia yang berperilaku seperti tikus. Mungkin seseorang yang mencuri atau merusak sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam hal ini, kata tikus itu digunakan secara kiasan, tidak sesuai dengan makna leksikal aslinya. Jadi, makna leksikal itu adalah makna aslinya, tanpa buat adanya tambahan. Jadi, benar-benar makna aslinya, begitu. Yang kedua, yaitu ada makna gramatikal. Nah, makna gramatikal ini adalah makna yang muncul dari peran suatu kata dalam sebuah kalimat. Makna gramatikal ini bergantung pada bagaimana kata tersebut digunakan dalam suatu konteks kalimat tertentu. Artinya, perubahan makna dapat terjadi karena adanya proses-proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Nah, makna gramatikal ini dapat dijelaskan melalui beberapa contoh. Pada contoh afiksasi, yaitu penambahan imbuhan. Misal, kata dasar ajar yang memiliki makna memberi pengetahuan. Setelah terjadi proses afiksasi, menjadi kata pengajar yang memiliki makna orang yang memberikan pengetahuan. Begitu. Dan dalam hal ini, makna gramatikal itu berubah karena adanya imbuhan pe yang mengubah kata ajar menjadi kata benda pengajar yang menunjukkan orang. Yang kedua yaitu reduplikasi atau pengulangan kata. Misal, kata anak yang bermakna seorang keturunan. Kemudian direduplikasi menjadi anak-anak yang memiliki makna lebih dari satu anak atau sekelompok anak. Nah, dengan adanya pengulangan kata, makna gramatikal berubah menjadi bentuk jamak yang menunjukkan lebih dari satu orang anak. Kemudian yang ketiga yaitu komposisi atau penggabungan kata. Nah, misal kata rumah yang bermakna bangunan tempat tinggal, dan kata keduanya sakit yang bermakna keadaan fisik yang tidak sehat. Dengan adanya komposisi, maka dua kata ini itu digabung menjadi rumah sakit yang bermakna tempat pelayanan kesehatan untuk orang yang sakit. Di sini makna baru muncul dari penggabungan kedua kata tersebut yang berbeda dari makna kata-kata individualnya. Nah, pada setiap contoh di atas, makna gramatikal itu muncul dari perubahan yang terjadi karena adanya proses gramatikal dan bukan dari makna dasar kata itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada makna denotatif. Makna denotatif ini adalah makna yang mengacu pada arti dasar atau makna sebenarnya dari suatu kata. Makna ini sering juga disebut dengan makna denotasional, makna konseptual, atau makna kognitif. Nah, makna denotatif ini mirip dengan makna referensial karena maknanya itu bersifat objektif dan berdasarkan fakta yang dapat diobservasi melalui panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perasaan, dan lain sebagainya. Makna denotatif ini sering disebut sebagai makna dasar, makna asli, atau makna pusat. Nah, seperti contoh kata perempuan dan wanita. Nah, kedua kata ini tuh mempunyai makna denotasi yang sama, yaitu manusia dewasa dan bukan laki-laki. Kemudian yang keempat yaitu ada makna konotasi atau konotatif. Nah, makna konotasi itu adalah makna tambahan
yang tidak dijelaskan secara jelas pada kata, kalimat, atau frasa. Nah, makna konotasi ini sebuah kata dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain sesuai dengan pandangan hidup dan norma-norma penilaian kelompok masyarakat tertentu. Contohnya seperti kata babi. Nah, kata babi di daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam itu memiliki konotasi yang negatif karena binatang tersebut menurut hukum Islam adalah haram dan najis. Dan sebaliknya, di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas bukan Islam seperti di Pulau Bali atau pedalaman Irian Jaya, kata babi ini tidak berkonotasi negatif. Begitu. Nah, makna konotasi ini juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya kata ceramah. Dulu kata ceramah ini berkonotasi negatif karena berarti cerewet. Tetapi sekarang konotasinya menjadi positif. Nah, pembedaan makna denotatif ini dan konotatif itu didasarkan pada ada atau tidak adanya nilai rasa pada sebuah kata dan setiap kata, terutama yang disebut sebagai kata penuh mempunyai makna denotatif, tetapi tidak setiap kata itu mempunyai makna konotatif. Sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa, maka itu tidak dikatakan sebagai memiliki konotasi, tetapi dapat juga disebut berkonotasi netral. Yang kelima yaitu ada makna konseptual. Nah, makna konseptual ini adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Nah, contohnya itu seperti kursi. Kursi itu merupakan benda yang digunakan untuk duduk, yang memiliki kaki 4 sebagai penyeimbang. Dan kemudian seperti batu bata. Batu bata itu benda padat yang biasanya berwarna merah. Yang keenam yaitu ada makna asosiasi atau makna asosiatif. Nah, makna asosiatif ini adalah makna yang muncul dari hubungan suatu kata dengan hal-hal lain yang di luar makna harfiahnya. Nah, contohnya itu seperti kata merah. Nah, secara denotatifnya, kata merah itu merujuk pada warna tertentu kan? Namun, secara asosiatifnya, kata merah ini dapat mengingatkan orang pada berbagai hal seperti cinta, kemarahan, atau bahaya. Kemudian yang ketujuh yaitu ada makna referensial. Nah, makna referensial ini adalah makna sebuah kata yang secara langsung berhubungan dengan objeknya, yang berhubungan dengan peristiwa atau hal-hal yang nyata di dunia yang ditunjuk oleh kata tersebut. Nah, contohnya itu seperti ketika kita menggunakan kata meja atau kursi, makna referensialnya itu jelas, yaitu mengacu pada perabot rumah tangga yang biasa digunakan untuk meletakkan barang atau tempat duduk. Nah, kedua kata ini itu memiliki referensi yang konkret yang bisa dikenali oleh siapapun yang memiliki pengalaman dengan benda-benda tersebut. Yang kedelapan yaitu ada makna non-referensial. Makna ini itu merupakan kebalikan dari makna referensial, di mana kata-kata atau kalimat dalam makna non-referensial ini tidak merujuk langsung kepada objek, benda, atau peristiwa nyata yang ada di dunia luar. Kata-kata dalam kategori non-referensial ini biasanya ditemukan dalam kelas kata tugas seperti preposisi atau kata depan dan konjungsi atau kata penghubung. Kata-kata ini tuh seperti di, ke, dan, tetapi, hingga. Nah, itu tidak memiliki referensi konkret. Artinya, mereka ini tidak menunjuk pada sesuatu yang dapat kita lihat atau disentuh di dunia nyata. Namun sebenarnya kata-kata tugas ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kalimat, yaitu sebagai penghubung atau petunjuk hubungan antara kata-kata lain. Yang kesembilan yaitu makna kata. Nah, pembedaan adanya makna kata dan makna istilah itu berdasarkan ketepatan makna kata itu dalam penggunaannya secara umum dan secara khusus. Misalnya seperti kata tahanan. Nah, apa makna kata tahanan ini? Apakah mungkin yang dimaksud itu dengan tahanan orang yang ditahan? Tapi bisa juga hasil perbuatan menahan. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi karena kata itu lepas dari konteks dan kalimatnya. Nah, yang ke-10 yaitu ada makna istilah. Nah, berbeda dengan kata yang maknanya masih bersifat umum, makna istilah ini memiliki makna yang tetap dan pasti. Ketetapan dan kepastian makna istilah itu hanya digunakan dalam bidang kegiatan atau keilmuan tertentu. Jadi, tanpa konteks kalimatnya pun, makna istilah itu sudah pasti. Misalnya, kata tahanan di atas sebagai kata makna, kata tahanan itu masih bersifat umum. Tetapi sebagai istilah, misalnya istilah dalam bidang hukum, makna kata tahanan ini sudah pasti, yaitu orang yang ditahan sehubungan dengan suatu perkara. Nah, sebagai istilah dalam bidang kelistrikan,
Kata tahanan itu bermakna sebagai daya yang menahan arus listrik. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-11 yaitu ada makna idiomatikal. Nah, makna idiomatikal ini adalah makna yang berasal dari ungkapan atau gabungan kata yang memiliki arti berbeda dari arti harfiahnya. Nah, contohnya buah tangan. Nah, kata ini itu bukan berarti buah yang dibawa di tangan, tetapi memiliki makna yaitu oleh-oleh. Kemudian yang ke-12 yaitu ada makna peribahasa. Jadi, makna peribahasa itu adalah makna yang dihasilkan dari suatu ungkapan yang biasanya berisi nasihat, perbandingan, atau pengajaran yang dikemas dalam bentuk kalimat atau frasa tetap. Contohnya itu, air beriak tanda tak dalam. Nah, artinya, orang yang banyak bicara biasanya kurang berisi atau kurang ilmu. Kemudian yang ke-13 itu ada makna lokusi. Ini itu dihasilkan dari kata-kata yang diucapkan atau dituliskan tanpa mempertimbangkan maksud dibalik kata-kata tersebut. Seperti kata saya lapar. Secara lokusi hanya mengatakan bahwa seseorang sedang merasa lapar tanpa implikasi atau maksud tambahan. Kemudian yang ke-14 yaitu ada makna ilokusi. Makna ilokusi ini adalah makna atau maksud yang tersembunyi di balik pernyataan atau ucapan. Ucapan seperti ini. Tasnya bagus sekali ya. Nah, itu mungkin maksudnya itu ingin dibelikan begitu, tapi tidak mau berbicara secara langsung begitu. Kemudian yang ke-15 yang terakhir yaitu makna perlokusi. Makna perlokusi ini adalah efek atau dampak dari ucapan terhadap pendengar. Makna ini berkaitan dengan reaksi atau tanggapan yang timbul akibat ucapan yang disampaikan oleh pembicara. Contohnya, ketika seseorang mengatakan ada api di belakang dan pendengar segera berlari menjauh. Reaksi tersebut merupakan efek perlokusi dari ucapan tersebut. Hanya itu saja yang bisa saya bahas pada materi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.